Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada siang ini untuk mengikuti kegiatan dari salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan sebagai proses pembelajaran di guru penggerak ini. Pertama-tama yang saya hormati Bu Yusmin selaku Kepala Sekolah SMA Kota Negara, Bapak Sianto selaku pengajar praktek pembimbing saya di guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Brawijaya Smart School, Bapak Ibu guru staf SMA Kota Negara. Siang hari ini di sini saya akan bukan sosialisasi, yang lebih tepatnya kayak membagikan ilmu, saling sharing ilmu tentang apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini. Akan kita bahas bersama, kita belajar bersama. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu mengenai mewujudkan budaya positif melalui posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ini ada yang sudah pernah dengar atau mungkin masih asing, tapi sebenarnya apa yang ada di sini itu sudah kita laksanakan sebagai guru seperti itu. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah pengalamannya jauh luar biasa di atas saya. Nah, pasti pernah mengalami kasus-kasus yang akan saya sedikit jabarkan atau sedikit saya jelaskan pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya saya nanti kecepatan mohon diingatkan gitu ya. Karena anaknya grogi, jadi kalau ngomong agak cepet-cepet gitu. Kalau ini cepat selesai gitu ya. Siap. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu. Jadi ini tadi judulnya yaitu mewujudkan budaya positif melalui posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, budaya positif itu sendiri sebenarnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu kayak kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang ada di sekolah kita dengan tujuan itu untuk meningkatkan karakter dari siswa. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini kan menggaung-gaungkan karakter profil pendidikan Pancasila, profil pelajar Pancasila yang ada 6 karakter yang harus dimiliki. Nah, sebenarnya budaya positif itu yang seperti apa? Budaya positif di sini itu yaitu kayak kebiasaan-kebiasaan apa sih yang ada di sekolah yang dapat menumbuhkan karakter-karakter yang seperti di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mungkin ya bertakwa, berkebinekaan tunggal, dan 6 itu nih Bapak Ibu. Nah, di situ setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Ini mungkin terkadang kita yang agak sedikit lupa kayak menyamakan kemampuan dari siswa kita. Padahal setiap anak ini memiliki keunikan atau memiliki kondisi yang berbeda sehingga mereka itu dalam menerima apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu juga berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya setelah budaya positif, sebenarnya budaya positif ini tujuannya untuk apa? Budaya positif tadi kan tujuannya untuk menciptakan karakter yang ada pada siswa atau menciptakan karakter-karakter baik pada siswa. Nah, salah satu caranya adalah menerapkan disiplin positif. Mungkin kita selama ini cuma tahunya disiplin gitu ya. Mungkin disiplin positif ini kayak suatu hal yang baru atau mungkin udah pernah dengar tapi nggak tahu lah apa itu disiplin positif. Nah, sebenarnya kalau selama ini saya memahami disiplin atau selama ini saya di sekolahan, selama saya sekolah, kalau misalnya disiplin itu pasti akan disandingkan dengan yang namanya hukuman. Jadi biar kamu disiplin, ya berarti kamu harus taat peraturan. Kalau kamu nggak taat peraturan, berarti kamu harus kalau kamu nggak taat peraturan, berarti kamu dihukum. Nanti tujuannya kenapa biar kamu lebih disiplin seperti itu. Padahal intinya sendiri disiplin itu adalah kemampuan untuk seorang siswa itu dalam mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan yang berasal dari lingkungan luarnya, bukan karena dia bukan mematuhi peraturan, bukan karena untuk menghindari sanksi, bukan untuk membahagiakan gurunya, bukan untuk membahagiakan orang di sekitarnya, tapi motivasi yang muncul dari diri mereka karena mereka ingin berubah menjadi lebih baik. Itu adalah disiplin positif.
Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru mengarahkan anak-anak untuk memiliki disiplin positif ini. Nah, gimana caranya biar anak-anak ini memiliki disiplin positif? Nah, itu tadi kita sebagai guru harus tahu posisi kontrol guru yang seperti apa yang bisa membimbing anak-anak ini biar memiliki disiplin positif. Terus, apa yang harus dilakukan guru ketika seseorang anak ini melakukan kesalahan? Apa sih yang harusnya dilakukan? Apakah benar langsung dihukum? Ataukah benar langsung dijatuhi sanksi atau bagaimana? Nah, di sini akan diajarkan gimana sih sebenarnya salah satu cara yang digunakan agar anak-anak ini bisa memiliki disiplin positif itu. Nah, jangan cepat-cepat, saya agak lemot nih Pak. iya, makasih ya Mas sudah diingatkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya. Dia itu loh, Alhamdulillah masih 2 slide nih. tapi menurut saya enggak kok Pak. Makasih Bu atas pembelaannya. Bapak nyambung aja. Yang tadi ngajak tentang awal Saya tuh takut kalau sini gak Bapak gitu loh, makanya takutnya Bapak salah pergi gitu kan Pak. Oh, nggak usah, saya tunggu sampai tuntas. Ya, ini sampai disiplin positif nih Pak. Jadi sekarang akan masuk ke sebelum kita masuk posisi kontrol sebagai guru yang bagaimana yang bisa menumbuhkan karakter siswa, saya akan sedikit menjelaskan apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, oke. Yang pertama adalah hukuman. Nah, ini hasil karya saya. Anak-anak yang nyapu halaman ini adalah, iya betul, karena terlambat. Sorry. Ya, saya yang menghukum. Jadi ini sebenarnya itu kemarin saya sempat cerita ke Pak Das. Apa yang saya tampilkan di sini tuh sebenarnya agak bias dengan apa yang saya lakukan keseharian di sekolah gitu. Di modul ini membahas kalau sebenarnya sebisa mungkin guru ini tidak melakukan hukuman ke siswa. Tapi selama ini yang saya lakukan di sini adalah saya selalu melakukan hukuman ke siswa. Jadi kayak mempelajari modul ini tuh kayak merefleksikan diri gitu. Sebenarnya gimana sih kalau misalnya ada permasalahan itu harusnya anaknya itu gimana. Nah, selama ini kan saya kalau misalnya ada anak telat, oke, kamu silakan lari lapangan 2 kali. Padahal kalau dipikirkan nggak ada hubungannya anak-anak telat sama disuruh lari lapangan itu kan nggak ada. Nah, alhamdulillah saya baru belajar di sini, jadi sekarang nggak mikir lagi kayak apa ya ini berarti ya apa yang harus saya lakukan biar anak-anak ini bisa mengurangi keterlambatannya gitu, walaupun nggak kita hukum kayak seperti itu. Nah, sebenarnya hukuman di sini itu hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ini biasanya juga tergantung mood kita juga. Kalau moodnya lagi baik, biasanya hukumannya nyampe ini pengalaman saya di Bapak itu biasanya gitu. Kalau misalnya anaknya tuh sering banget terlambat gitu, iya, gitu. Jadi hukumannya agak lebih berat gitu. Iya, betul gitu. Benar. Nah, ternyata walaupun kemarinnya sudah disuruh lari lapangan 5 kali juga besoknya ternyata masih terlambat. Padahal di situ seharusnya kan saya seharusnya sudah bisa merefleksikan diri kalau hukuman itu salah gitu. Tapi biar cepat selesai gitu ya, biasanya urusannya itu ya sudah saya hukum lari lagi gitu. Nah, di sini kita belajar bersama. Nah, di sini selain hukumnya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi tergantung, bisa nanti hari ini disuruh lari lapangan, bisa besoknya disuruh nyapu, bisa besoknya, jadi tergantung gurunya yang saat itu gimana. Jadi ini hukumnya tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu di sini anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukumnya itu cuma sepihak. Jadi kayak kita ya tergantung kitanya. Kalau misalnya kita pengen anak-anak lari ya sudah lari aja, itu adalah hukuman. Ciri-ciri dari hukuman itu kayak gitu. Jadi cuma ada dari pihak kita sebagai seorang guru. Lalu di sini hampir sama yang poin ketiga sampai kedua, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi dan pengarah dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, paling maksudnya maksudnya itu di situ anak datang. Ya sudah, kita nggak tanya kamu kenapa telat, ya mungkin karena alasannya mungkin sama gitu ya, bangun kesiangan. Dan kita nggak tanya kenapa saya maksudnya bukan kita, saya
Saya itu biasanya nggak tanya kamu kesiangannya kenapa, tapi karena saya sudah menjudge dia, wah dia ini kok telat terus, akhirnya ya sudah, akhirnya langsung saya beri hukuman untuk telat di lapangan. Nah, itu adalah hukuman. Nah, di sini selanjutnya adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi di sini itu sudah ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas yang seperti apa? Ketika di sekolah ini mengatakan ketika anak terlambat sekolah, maka hukumannya harus tinggal di kelas sebanyak dia terlambat tadi. Nah, itu namanya adalah konsekuensi. Jadi ada korelasi atau ada kelogisan dari apa yang sudah dilanggar siswa dengan sanksi yang dilakukan oleh anak. Kamu Bapak Ibu deh. Tadi kan kalau misalnya telat terus disuruh lari atau mau WC kan nggak ada korelasinya, gitu. Nah ini kalau sanksi atau konsekuensi ini lebih ada hubungannya. Jadi kalau misalnya ada anak terlambat 30 menit, oke, berarti kamu sanksinya harus tinggal di kelas 30 menit lebih lama dari teman-temanmu. Bisa waktu istirahat atau waktu pulang. Jadi pulangmu nanti ditunda 30 menit ya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi di sini sudah pernah mendengar di Bapak Ibu atau sudah pernah? Nah, kalau restitusi ini, jadi kalau misalnya yang hukuman sama konsekuensi itu, yang menentukan hukuman itu masih dari pihak guru, masih satu arah. Sedangkan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi kita sebagai guru ini membimbing anak-anak agar mereka itu dapat menentukan sanksi yang sesuai dengan apa yang kesalahan mereka lakukan. Bukan kita yang menentukan anak-anak, bukan kita yang menentukan hukuman ke anak-anak. Jadi kita menggiring anak-anak, kayak misalnya si Rizky telat gitu deh. Rizky telat. Nah kalau hukuman kan berarti Rizky, ayo lari di lapangan gitu kan. Kalau konsekuensi kan, oke, Rizky berarti kamu nanti karena hari ini terlambat, berarti kamu nanti pulangnya 10 menit lebih lama ya dari teman-temanmu, itu konsekuensi. Nah kalau restitusi, Rizky kamu kenapa terlambat ini? Rizky berarti menurut kamu apa sih yang bisa kamu lakukan biar kamu itu nggak terlambat lagi, kayak gitu. Jadi menggiring anak-anak untuk berpikir kritis, untuk membantu mereka berpikir gimana sih kalau misalnya kamu punya masalah kayak gini, berarti gimana yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut biar nggak mengulanginya lagi. Itu tujuan dari restitusi. Tapi tidak untuk John ya. Karena Johnnya ya ini kasus yang menarik. Soalnya saya pernah ngalamin gitu. Oh, iya. Itu saya suruh itu di kantor, nggak mau biar nggak terlambat. Maksud saya biar. Jadi kalau John ini karena itu ya, mungkin karena John ini jarang masuk ya, jadi mau diapakan ini bingung soalnya anaknya itu juga jarang hadir gitu. Itu juga salah satu apa ya? Kemarin kan waktu saya belajar itu saya juga kepikiran John. Saya ingin menerapkan apa yang sudah saya pelajari di sini itu kepada John. Nah berhubung wujudnya John ini antara ada gitu nggih. Nah kalau ada juga gitu nggih Bu ya. Jadi kalau anaknya muncul mungkin mengurusi yang lain, yang permasalahan John yang lain. Jadi kadang untuk menerapkan ini tuh masih belum bisa. Nah itu juga kesalahan saya juga ya, harusnya bisa disisipkan gitu deh. Nggih. Kualitasnya siapa? Saya. Kelasnya saya. Kalau yang melanggar gurunya bagaimana? Direstitusi sama Pak Bisri. Jadi kalau misalnya Bapak yang melakukan pelanggaran, yang merestitusi nanti bisa Pak Bisri, Bu Anis. Nanti kalau udah berat, kelasnya berat sama Bu Musmin. Kalau apa bisa minta hukuman yang enak-enak gitu? Nah kan nggak boleh menghukum Pak tadi ceritanya. Di sini kan kita meminimalisir hukuman yang ada. Nah, di sini ada kata-kata guru memberikan pilihan alternatif yang bisa dipilih siswa untuk menyelesaikan. Maksudnya itu kayak gini, kalau misalnya nih anaknya kan anak-anak kita kan luar biasa gitu deh. Kalau misalnya ditanya itu kan kadang jawabnya juga sekenanya gitu. Niatnya kita mau bikin mereka jadi sadar, jadi tahu apa kesalahannya. Tapi kadang mereka itu kan kayak bulet aja dari Sandi, kamu kenapa telat, kesiangan Bu gitu. Lah terus gimana cara kamu biar kamu besok gak telat lagi gitu. Anaknya
Ya apa ya Bu ya? Ya paling pas alarm. Nah, kalau misalnya kita diberi kesabaran gitu ya itu tidak apa-apa digiring terus sampai akhirnya dia, oh ya wis Bu, besok berarti saya mau pasang alarm biar saya nggak telat lagi gitu. Nah, kalau misalnya anaknya cepet tanggap kayak gitu, nah berarti restitusi kita berhasil. Tapi kalau misalnya anaknya ini kayak bulat aja, terus akhirnya kita kayak nggak dapat gede apa ya, kesabarannya menipis gitu. Nah, kita mungkin bisa memberikan, dan apalagi mungkin gini, misalnya Sandi telat nih, San kamu kok telat kenapa gitu? Itu Bu kesiangan. Terus menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan biar kamu nggak telat lagi? Apa ya Bu ya? Mungkin nggak begadang. Terus kamu sekarang gimana nih? Apa yang harus kamu lakukan ini? Kok kamu telat gitu? Terus anaknya ngomong, apa saya push up aja Bu ya sekarang ya Bu ya? Besok jadi kalau saya telat, saya besok tak push up aja Bu. Biar besok kalau saya telat, saya tak push up aja. Nah, kan nggak ada hubungannya ini kan jawabannya Sandi, ketelatan Sandi sama sanksi yang dia berikan atau sanksi yang diusulkan sama Sandi. Nah, di sini tugasnya kita itu yaitu tadi memberikan alternatif pilihan. Loh ya nggak bisa, maksud kamu terlambat kok hukumannya push up. Nah, kita bisa memberikan beberapa opsi alternatif yang bisa kita sampaikan ke Sandi, tapi tetap nanti Sandi sendiri yang harus menentukan apa yang terbaik buat dia atau apa yang sanggup dia lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi di sini ya emang agak berat sih restitusi ini. Jadi gurunya ini intinya bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan anak-anak hingga akhirnya mereka dapat memperbaiki diri dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi setiap kesalahan yang dibuat oleh anak ini setidaknya mereka bisa mengambil pembelajaran dari kesalahan itu dan bisa menjadikan dia orang yang lebih baik. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau tidak dijadikan berjadi satu makna misalnya hukuman, hukuman itu kan artinya nanti kan lihat situasinya anak. Tidak artinya ya tidak apa-apa secara maknawi mungkin penjabarannya jauh, tapi kan pada intinya menerima apa sanksi dari guru karena kesalahan itu kan entah itu nanti maknanya apa, yang jelas apa kadang-kadang antara lembaga satu yang lain itu kan unik, tidak sama. Balik kalau saya kan kadang ada di anak pondok ya, untuk misalnya mendisiplinkan anak atau lakukan apa, ini jangan sampai menghukum secara fisik. Terus ya apa? Iki kok ada hukuman konelu jamaah ini sampai ke rambut gunung plus pengapalan beriti. Ibu anak dalam sendirinya jelas tanpa harus pasal tangan dan sebagainya. Tidak itu kan ya sama sebenarnya kan yang penjelasan tadi kan sama itu kan intinya kan hukuman. Itu kayak jatuhnya bukan hukuman, lebih kayak konsekuensi gitu Pak. Iya sebenarnya benar sih yang dikatakan sama Pak Bisri. Jadi sebisa mungkin jangan hukuman fisik gitulah. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa restitusi, ya wis tidak apa-apa lah untuk mendisiplinkan anak-anak ini kita pakai konsekuensi dulu. Nah nanti mungkin kalau misalnya udah konsekuensi ini kayaknya mereka udah bisa, kita bisa pakai cara lain, pakai restitusi ini atau pakai bisa diajak omong-omongan, kita bisa pakai restitusi. Ya benar. Terima kasih Pak Bisri. Lanjut ya nih Bapak Ibu. Iya. Tapi sehat ya. Nah, ini saya akan membahas tentang posisi kontrol. Maksudnya di sini adalah ya, siapa? Di sini adalah membahas tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi, gimana sih sebenarnya posisi guru, posisi kontrol guru yang baik, yang bisa tadi kembali lagi untuk melakukan restitusi itu sebenarnya posisi kontrol yang bagaimana yang dibutuhkan biar tercipta budaya positif di sekolah itu. Nah, di sini saya mengambil posisi kontrol menurut Nah, di sini pengertiannya posisi kontrol itu penyokong atau pendukung dari seseorang guru untuk memposisikan diri dalam membimbing siswa. Di sini ada notes kecil di situ. Pada teori kontrol itu mengatakan jika setiap tindakan yang dilakukan itu, setiap kesalahan atau setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah ini nanti. Nah ini adalah posisi kontrol. Jadi ada 5. Yang pertama ada pendukung, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajerial.
penghukum ini ditaruh di bawah karena sebisa mungkin kita kan tadi ya menghindari menghukum fisik atau kayak misalnya ya gimana caranya biar anak-anak itu kalau hukumannya itu ya logis lah sama kesalahannya mereka biar kayak nggak apa ya biar kalau misalnya hukumannya apa kesalahannya apa kan biar ada hikmah yang bisa diambil oleh anak-anak. Lalu yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini ada teman itu biasanya kayak bercanda biasa. Ini akan saya langsung jelaskan satu persatu gitu. Dan ini manajerial di atas itu maksudnya adalah posisi kontrol yang ideal. Yang ideal bagi kita itu harusnya seperti itu. Atau yang mungkin akan kita capai lah, yang harusnya kita capai itu yaitu posisi kontrol sebagai manajerial. Nah di sini yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya Bapak Ibu guru, ya biasanya di sini tuh hukuman itu kan biasanya bisa fisik atau verbal. Terus ciri-cirinya kalau penghukum, kalau menempatkan posisi diri sebagai penghukum itu nada suaranya itu tinggi, matanya melotot, terus jarinya itu nunjuk-nunjuk gitu. Terus kita bukan kategori hukum. kita kalau saya mungkin kayaknya cuma nada tinggi aja nih. Nada tinggi. Iya, nggak sampai nunjuk-nunjuk tapi nada tinggi berkelanjutan kalau saya. Nah, sebenarnya masih ada nada apa ya? Sebenarnya akibat dari posisi kontrol yang kita anut ini, maksudnya posisi kontrol penghukum ini, mungkin anak-anak akan terlihat di depan kita itu kayak ya wes biar cepat selesai gitu, berarti kayak ya wes nggak dilakukan sudah balik nang kelas. Nah, mungkin mereka bisa melampiaskan kekesalan yang mereka miliki ke kita itu dengan kayak budoi temennya atau jarak temennya atau marah-marah di kelas kayak gitu. Jadi di sini akibat yang terjadi pada siswa, dia menjadi marah, mendendam serta lebih agresif. Atau kayak kencing saya nggak suka ikan begini kalau aku marah aja. Saya itu biasanya saya itu biasanya kayak gitu anaknya. Anak suka kayak gitu. Nah itu posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah kalau membuat orang merasa bersalah, mereka pada posisi ini guru-guru ini tuh nggak marah-marah, malah lebih kayak lembut merangkul mereka. Tapi yang dikata-katakan itu kayak makjub gitu, ngomongnya sedikit tapi kayak nyelekit gitu. Nah ini tuh membuat orang merasa bersuara lebih lembut dan memelas, halus ataupun sedih. Bahasa tuh yang digunakan itu kayak merapatkan dana, terus lesu gitu kayak. Nah tapi sebenarnya apa membuat orang merasa bersalah itu kayak gini. Kalau misalnya kayak menunjukkan kekecewaan kita yang teramat sangat ke anak tersebut. Jadi anak ini tuh sudah melakukan kesalahan, lalu kita muncul di sampingnya dengan wajah yang sedih. Lagi kecewa sama kamu. Kok bisa kamu kayak gini? Buat dia kecewa. Gimana orang tua kamu? Nah, hal itu bisa mengakibatkan anak-anak ini tuh jadi lebih down lagi gitu, jadi lebih sedih lagi. Jadi mereka itu merasa apa yang sudah mereka lakukan itu kayak udah gagal gitu. Mereka menjadi anak yang lebih rendah diri. Nah, ini tuh lebih bahaya sebenarnya daripada yang penghukum juga. Soalnya yang membuat orang merasa bersalah ini ketika anak tersebut sebenarnya udah kayak tertekan atau pendiam. Nah bahayanya itu mereka bisa melampiaskan ke apa ya, ketidaknyamanan atau kemakalan dalam dirinya itu dengan menyakiti diri sendiri gitu. Di situ membuat orang masuk. Jadi kayak lebih kayak menunjukkan kekecewaan kita yang teramat sangat gitu kan. Nah ini akibat yang ditimbulkan sebagai mereka merasa lebih rendah diri, jadi kayak tingkat kepercayaan dirinya itu menurun. Nah sebagai posisi teman, ini andalan saya sepertinya saya mencoba untuk menjadi teman dan ternyata ini adalah bukan posisi yang ideal juga ternyata. Saya waktu itu berpikiran kalau misalnya saya bisa menjadi teman bagi anak-anak, untuk komunikasinya itu lebih bagus ya. Memang kalau misalnya saya jadi bisa menjadi teman mereka, setidaknya mereka bisa menceritakan keluh kesahnya mereka. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi di sini itu di sini tuh siswanya jadi lebih ketergantungan dengan saya. Jadi kalau misalnya nanti suatu ketika saya itu melakukan kesalahan ke mereka itu yang kayak kecewa sekali gitu loh. Jadi kayak nggak mau mendengarkan lagi gitu. Terus selain itu terkadang kayak pendekatannya seperti ini atau posisi kontrol yang digunakan seperti ini itu cenderung anaknya itu ya cuma manut sama guru yang deket aja. Jadi kalau misalnya gurunya nggak deket ya mereka kayak acuh tak acuh gitu. Nah ini
kelemahan dari posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, kalau posisi kontrol sebagai seorang pemantau, dia pada posisi kontrol ini sudah tidak melibatkan emosi lagi. Jadi benar-benar by data. Kalau misalnya ada aturan yang jelas sebagai seorang posisi pemantau, guru ya cuma tinggal ngomong kayak misalnya si Abi telat. Udah kita sebagai seorang pemantau itu berarti cuma tinggal ngomong gini toh. Abi, kamu telat ya? Ya udah, berarti kamu tahu kan apa konsekuensi yang harus kamu lakukan. Sudah tidak ada embel-embel lagi. Bisa dipahami ya? Kan beda kan nanti kalau misalnya yang sebagai teman tadi, misalnya Abi telat nih. Bu, maaf ya saya telat. Kamu tuh ya opposite kok iso telat. Ya mas, gambar orang kelas. Nah, itu adalah posisi kontrol yang digunakan sebagai seorang teman. Nah, kalau misalnya posisi kontrol yang digunakan sebagai membuat orang merasa bersalah tadi, ini misalnya nih Abi datang. Bu, maaf ya Bu, saya telat. Kamu ini apa sih bibi? Terus saya coba misalnya kecewa karena kamu. Nah, bisa jadi Abi ini kan sudah membawa masalah dari rumah. Ketika kita datang ke sekolah terus kita menunjukkan kekecewaan terdalam, kita kan nggak tahu apa yang dipikirkan Abi. Bisa jadi apa yang kita katakan ke Abi itu benar-benar jadi bikin dia itu tambah ngedown gitu. Itu adalah. Nah, kalau pemantau ini ya nggak usah melibatkan emosi apapun, gurunya dengan wajah yang tegas kayak, oke kamu telat ya, berarti kamu tahu kan konsekuensinya apa? Berarti nanti silakan kamu kerjakan konsekuensinya. Nah, tapi karena dia di sini posisinya sebagai pemantau, ketika memberikan konsekuensi seperti itu, gurunya juga harus memantau siswanya benar-benar melakukan konsekuensinya tadi. Jadi tugasnya guru bukan cuma berhenti, Bi kamu tadi telat ya biar ya wes ya, berarti nanti kamu pulangnya 30 menit dari teman-temanmu ya. Bukan berhenti di situ, tapi nanti setelah pulang sekolah, gurunya juga harus menemani Abi atau mengawasi Abi apakah benar dia benar-benar melaksanakan 30 menit dari apa yang tadi sesuai dengan konsekuensinya tadi. Itu kalau pemantau. Nah, ini adalah posisi kontrol manajerial. Jadi di mana pada posisi ini guru sama siswanya ini duduk bareng, duduk bersama, menerapkan restitusi yang tadi. Tadi kan restitusi kan gimana caranya biar anak-anak ini kan menemukan solusinya mereka sendiri gitu. Nah, pada manajerial ini gimana caranya guru sama siswa ini duduk bareng menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kayak guru ya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Tapi kita di sini selain sebagai membimbing, kita juga mengontrol anak-anak agar apa? Agar solusi yang mereka berikan ini selaras atau sesuai dengan kesalahannya mereka. Jadi kalau misalnya kayak nggak seimbang atau nggak selaras, ya kita mungkin membimbing lagi masa kayak gitu, kan nanti jadinya kayak gini gitu. Jadi ya bagaimana pintar-pintarnya kita berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Itu adalah manajerial. Jadi di sini benar-benar anak-anak dituntut untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan kita menggiring anak-anak untuk bisa menemukan permasalahannya mereka sendiri. Ini sebenarnya rangkuman dari apa yang sudah tadi di sini adalah motivasi eksternal. Maksudnya motivasi eksternal itu adalah motivasi yang muncul dari lingkungan luar. Lalu ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri mereka. Nah, pada posisi kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman sama pemantau ini, yang muncul itu masih motivasi eksternal. Jadi mereka itu ya mematuhi itu ya karena ingin menghindari sanksi, ingin mendapatkan pengakuan, bukan benar-benar perasaan ingin memperbaiki diri. Nah, pada kontrol diri manajer ini, nah ini adalah posisi kontrol intrinsik. Jadi anak-anak ini digiring untuk menemukan permasalahan mereka sendiri. Nah, sekarang ini ada sedikit contoh. Mungkin biar lebih jelas lagi. Semangat ya Bapak Ibu, masih semangat ya.
kontrol. Nilai posisi kontrol dalam restitusi adalah proses. Jadi langsung saya pilih contohnya sendiri. Bapak Ibu, Nah, Ren, ini yang awal ini sebagai posisi kontrol mendukung. Ini posisi awal. iya ini. Sama saya kayaknya. Bapak Ibu, Selalu terlambat. Kamu pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Besok malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. keumur pergi. Sudah berapa kali terlambat? Kamu beli Cuma makan dengan nasi. rokok ini. 2 kali. Kenapa saya harus bilang Sini makasih ada Bu? budi. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mengkumpul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Ini langsung Jangan aja yang gitu. terjadi pada murid. Ibu, Karen, Bapak Ibu, Karen, apa peraturan sekolah kita? Bapak Ibu, Karen. Ini yang Bapak Ibu, mungkin ini alhamdulillah mereka baik gitu. Jadi tahu artinya kan di sekolah kita kan luar biasa ya. Lu masih setengah. Karen, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini sebagai teman. Ya Tuhan, Karen. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Wah, Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala Oh ini membuat orang merasa bersalah. Mohon maaf Terus, ini membuat orang merasa sekarang ibu bersalah. harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat kelas. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan rasa tenang. Cenderung kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Ibu, bisa kan? Udah, Ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ini Iya. sebagai teman. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. saya memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang mana-mana kencang. Kok terlambat sih? Coba coba paman yang kakek Saya kakek memang yang tadi jaga rumah saya. coba Tetap berkenjar Bu. Nanti lain kali larinya lebih Iya. lagi ya. nah itu Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Coba. Beresin urusan saya. Kamu ini ada
saja junior atau Ini posisi kontrol sebagai seorang Dalam teman. posisi teman, anak ini berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Papa itu udah level manajerial loh. Ini sebagai pemantau sih di monitor. apa peraturan sekolah kita Ini nanti sebagai pemantau. Jadi mengembalikan ke Kita peraturan. harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah itu tugasnya sebagai pemantau adalah menemani anak-anak untuk menyelesaikan biar bisa menulis. Nah, itu benar Bu di situ tadi tugasnya gurunya nggak selesai setelah ngasih itu tadi. Jadi kalau misalnya iya, jadi setelah itu benar-benar harus dipantau anak itu kan posisi kontrolnya adalah pemantau. Jadi nak kontrol sebagai pemantau. Ini sebagai manajer. Idealnya yang harus. Iya benar Pak. Harus. Naren! Tapi pengutang kamu Soalnya jauh Pak, kalau nggak keren Pak. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Keyakinan ini nggak sama kayak kesepakatan atau Kami aturan. sendiri Kayak gitu. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Mak. Ada lagi selain Naren? Saya Mak. Ada ibu saya. Nanti kita masuk sama parenting, kita parenting Bapak Ibu. Akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Bu, terima kasih. Ini sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi kok. Jadi setidaknya setelah dia melakukan ini ada nilai plus yang bisa diambil anak-anak. Kalau misalnya terlambat ya berarti ini solusinya. Jadi di sini gurunya tadi cuma membimbing anak-anak biar menemukan solusi mereka. Salah pertanyaannya. Bu Alis yang mana? Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menerapkan manajerial tadi. Jadi gimana cara yang bisa kita lakukan? Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan posisi kontrol manajerial, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hampir sama kayak restitusi tadi, tapi di sini pada segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya.
Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ada yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, sama menanyakan keyakinan. Ini urutannya. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas, tadi sama menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tadi ya, mungkin saya jelaskan. Jadi keyakinan itu sebenarnya hampir sama kayak kesepakatan atau sama kayak peraturan. Kalau peraturan kan lebih kayak spesifik. Datang ke sekolah jam 07.00 itu peraturan. Kalau misalnya keyakinan sekolah itu lebih global. Jadi kata-katanya bukan kamu harus ada di sekolah jam 7. Tapi kalau keyakinan sekolah lebih menghargai waktu. Jadi gitu, Pak. Jadi konteksnya itu lebih umum. Itu kalau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan jam 7 gitu. Iya, jadi nanti kalau misalnya dia datanya terlambat, berarti kamu kalau datanya jam 7.20 kamu menghargai waktu apa enggak? Jadi seperti itu. Bukan ya sebenarnya hampir sama sih, tapi kalau yang keyakinan itu lebih umum gitu, nggak langsung mendetailkan secara detail itu apa. Keyakinan. Bukan keyakinan agama. Nggak yakin apa ada yakin gitu. Nah, ini di sini jadi ini adalah misalnya ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang manajerial, kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini, di situ ada mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi kan pada teori kelompok kan dikatakan setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Pada dasarnya setiap orang itu dalam melakukan tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar itu bisa positif, bisa negatif. Negatifnya itu ya kayak melanggar peraturan tadi. Jadi kalau misalnya ada anak yang melanggar peraturan, sebenarnya mereka itu dalam proses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus tahu kebutuhan dasar apa sih yang sedang dipenuhi sama anak ini, biar kita itu tahu berarti penanganannya itu harus seperti apa. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, di sini ada penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Penguasaan ini kayak itu, kayak pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau misalnya anak misalnya terlambat, kamu kenapa? Kok Abi kenapa kamu kok terlambat tadi ini? Oh ya Bu, kemarin malam saya bantu ibu saya. Berarti di sini kebutuhan dasar yang sedang diisi oleh Abi atau sedang diraih sama Abi itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Seperti itu. Itu ada ilmu yang Nah, menstabilkan identitas itu biasanya itu intinya itu menggunakan kalimat seperti ini. Bukan membenarkan tapi kayak membungakan gitu. Biar anak itu gak sedih gitu loh, bukan dibesarkan hatinya, gitu loh biasanya. Iya, biasanya gede-gede no hatinya. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi kalimat yang digunakan kayak gitu. Nggak apa-apa berbuat salah itu. Nah, nggak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Ayo kita bareng-bareng menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu di situ kayak anak-anak itu jadinya kayak mbak yang iya kalau sedikit gitu terlalu ngedrop gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak sedikit dibesarkan lah. Nah, setelah kalau seperti itu kan anak-anak jadinya kayak lengkap gitu. Nah, setelah kita selesai menstabilkan identitasnya anak-anak, kita masuk ke langkah kedua, yaitu memvalidasi kesalahan. Validasi kesalahan di sini ini sebenarnya kembali lagi ke yang tadi. Setiap tindakan yang kita lakukan itu dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan, maka kita akan menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau anak sering berbuat masalah gitu ya,
kita tanya-tanya, oh ternyata dia di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang. Berarti kan kebutuhan dasar yang sedang mereka penuhi kan kebutuhan dasar mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau kita tahu permasalahannya seperti itu kan kita jadi tahu, oh berarti anak ini nggak bisa digini, oh berarti kita harus melakukan tindakan ini untuk ke anak-anak. Nah, validasi kesalahan di sini tuh kayak apa ya? Tidak menjustifikasi anak-anak. Kalau misalnya yang kamu lakukan itu salah, tapi kan sebenarnya ada yang bisa kamu lakukan lainnya. Maksudnya kamu tidak harus melakukan kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarmu seperti itu. Tidak menjustifikasi anak-anak kalau kamu itu salah gitu. Nah, tapi juga tidak membenarkan apa yang dilakukan anak-anak itu benar juga. Kita cuma mencoba memahami, oh saya paham kok kenapa kamu melakukan itu. Tapi kan seharusnya kan kamu bisa melakukan hal lain biar kamu melakukan hal lain yang tidak seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kalimat yang biasa dikatakan itu, ini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting. Jadi kayak nggak menjustifikasi anak-anak, langsung mendorong, kamu salah, kamu kayak gitu. Itu adalah validasi kesalahan. Kalau sudah terlalu sering. Kenapa Pak? Sudah terlalu sering, jadi itu udah, tapi ketika tiap kali ceritanya jawabannya lancar. Maksudnya kasusnya kayak gimana Pak? Gimana Pak? Biar saya bisa menggambarkan, biar bisa bayangin lebih jelas. Saya itu selalu sering. Habisnya telat terus dulu Pak. Telat terus atau mungkin masuk terus. Oh, ya itu aja yang lain enggak. Oh, berarti mungkin kan tadi kan ini berarti kan ini kita melakukan restitusi. Dikatakan krisis kasih sayang kan. Iya. Jadi misalnya kan rata-rata anak itu kan punya problem juga kan, kayak itu problem apa yang sekolah nanti kadang-kadang juga dan sebagainya. Iya. Nah tapi ya setelah diatasi tapi ya terpancet aja dan ada banyak dan bang. Oke, benar. Ini intinya kita mau pakai restitusi ya Pak, bukan penghukuman atau bukan. Intinya kita mau menerapkan. Kalau yang paling efektif dari sekian contoh-contoh tadi kira-kira itu yang mana? Sebenarnya yang paling ideal yang harus dilakukan adalah restitusi tadi sebenarnya. Nah, jadi restitusi itu nggak bisa satu kali anak itu akan langsung berubah gitu ya Pak. Jadi restitusi ini akan harus dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya nih hari ini anak Sandila misalnya nih Pak ya, apa Sandi ini misalnya anaknya telat, terus saya hukum, saya itu kan, saya restitusi, saya ajak diskusi. Kamu kenapa sih kok telat terus gitu ya? Akhirnya dia ceritakan Pak ke saya. Terus kita coba penanganan. Oh ternyata dia besok masih telat lagi. Ya kita segitiga restitusi lagi Pak. Kita tanyai lagi, benar-benar kita gali, benar-benar apa sih sebenarnya yang terjadi sama anak ini. Nah selain dari anaknya, kita kan juga nanti bisa komunikasi ke orang tuanya, tanya sebenarnya permasalahannya itu apa. Jadi dalam penerapan restitusi itu nggak bisa langsung satu kali kamu langsung berubah, itu nggak mungkin gitu loh Pak ya. Jadi ya harus berkali-kali kita lakukan. Kalau misalnya anaknya telat lagi, ya kita restitusi lagi. Anaknya lagi, ya kita sadarkan lagi, gitu Pak. Berulang-ulang sampai akhirnya ya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah ini adalah langkah terakhir setelah validasi kesalahan, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi kan misalnya anak udah tahu yang mereka lakukan salah, jadi mereka sudah bisa menerima masukan dari orang lain. Nah ini mereka menanyakan keyakinan juga. Mereka sudah bisa berpikir lebih jernih gitu. Apa yang kita percaya di kelas, maksudnya sesuai dengan kesepakatan kelas itu seperti apa harusnya sikap kamu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Kamu mau orang yang seperti apa sih? Gitu. Jadi mereka diajak untuk berpikir kembali. Kayak yang kamu lakukan itu kan kurang tepat. Harusnya kan kamu bisa melakukan seperti ini, gitu. Nah itu segitiga restitusi. Langkah-langkah yang kita gunakan agar kita menjadi posisi kontrol manajerial. Sebenarnya dari sini gitu. Ini kan pada tahap ini tuh sebisa mungkin yang akan kita capai adalah manajerial. Kalau misalnya kita nggak mampu ke manajerial, ya nggak apa-apa, kita ke pemantau dulu berdasarkan peraturan. Terus kalau misalnya nggak sebagai pemantau, misalnya nggak sebagai pemantau, sebagai teman gitu, ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan sampai kayak yang juga dibawa memberikan hukuman atau membuat orang merasa bersalah. Mungkin nanti bisa collab antara manajerial sama pemantau, jadi tetap ada aturan.
aturan, tapi kita penanganannya pakai manajerial seperti itu. Jadi ya yang harusnya atau yang ingin kita capai dalam posisi manajerial, di mana anak-anak sudah bisa berpikir kritis. Kita nggak menyajikan aturannya, tapi mereka sendiri yang menentukan aturannya. Nah, ini posisi kontrolnya. Jadi di antara tiga ini pokoknya manajerial, pemantau, dan sebisa mungkin menghindari yang salah dan Bu, saya sering melanggar mau tidak itu Iya. saya terima kasih Pak. Nggih. Anda Pak Bolos Bu nih guru. Nanti Pak minta tolong direstitusi ya Pak. dilihat nanti Ini ada sedikit contoh. Siap sekarang. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya ditakutan dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagah lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah benar sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mencapai KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak pada sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu kita untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, seperti ini salah satu contoh ini penerapan individual berarti ya. Baru saja kita menyaksikan contoh posisi Memilih mana berbuat lebih parah lagi. Oke, cukup itu materinya. Ini agak ada ya sedikit contoh kasus. Jadi Rena hari ini itu bangun terlambat ceritanya. Dia terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Dunia memperhatikan sepatu Rena yang berwarna coklat. Rena ini Rena ini berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan sudah mengenakan sepatu.
Bu Nia menanyakan ke Rena, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Rena menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Bu Nia tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi disuruh melepas paksa. Rena meminta maaf dan memohon kembali kepada Ibu Nia agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Bu Nia tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak ada sepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Rena pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Bu Nia. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di sini dalam pertanyaan di atas, dalam kasus di atas, posisi guru yang seperti apa yang diambil oleh Bu Nia? Jadi kan ada 5 posisi kontrol. Sama pada kasus ini pendukung. Pada posisi kontrol apa? Apa tadi Pak Ivan tadi jawab apa? Bila ibu, Pak. Bila ibu. Pembokong gitu. Alasannya kenapa ibu pembokong? Itu karena tadi kan hasil konsekuensinya langsung sebagai sepatu ini. Pembukung apa ini ya? Atau konsekuensi ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi karena sudah ada aturannya seperti itu, jadi tinggal menerapkan aturan yang sudah ada. Di situ ini tapi lebih ke hukuman ya, karena kan ya bisa sepatu. Mungkin kayak tadi ya, kalau misalnya konsekuensi itu kan harus ada kelogisan dari apa kesalahannya dengan konsekuensi yang harus dilakukan tadi. Berarti tadi ya ada 2 posisi kontrol yang bisa diambil. Nah, kalau di sini kalau misalnya Bu Nia tadi itu mau menerapkan posisi seorang manajer, jadi apa yang seharusnya Bu Nia katakan ke Rena? Rena disuruh melihat sendiri sepatunya, warnanya apa sepatunya. Karena dari apa yang dipakai Rena tersebut bertolak belakang dengan peraturan sekolah. Kalau sekolah kan mengharuskan pakai warna hitam. Dari situ Rena harus lebih hati-hati kalau mau berangkat sekolah, persiapannya lebih harus punya kesiapan. Ini kan mungkin dia bangunnya kesiapan, akhirnya bingung sepatunya karena banyak ya asal pakai sepatu. Nah, dengan model seperti itu berarti dia harus bangunnya lebih awal, menyiapkan sepatunya supaya tertukar warnanya. Dengan kedua beda. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Sudah cukup. Terima kasih ya Bu. Iya. Tidak bisa gitu. Ini kasus kedua. Jadi di sini ada Bu Anis sedang menjelaskan pelajaran matematika. Nah, beliau ini memperhatikan bahwa Reza itu malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Reza mencoba menjawab. Bu Anis ngomong nih, Reza coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Reza pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Reza hanya diam terpaku sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Ini kayak nyata gitu. Lagi kok tahu ya. Ayo Reza, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Reza pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Reza. Sepertinya dia tidak memperhatikan dan acuh tak acuh. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Bu Anis, Reza hanya menjawab, tidak tahu Bu. Bu Anis pun menjawab diri, gimana kamu Reza? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu ini sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, Reza pun dia membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Anis dalam pendekatannya kepada Reza? Pengadilan. Membuat rasa salah. Kalau menurut kasus ini
dipenuhi sama Reza? Itu. Ya, ingin mendapatkan pengakuan gitu. Iya. Yes, seperti itu. Nah, Bila mana Bu Anis itu waktu kasus ini menerapkan posisi manajerial, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang akan dilontarkan Bu Anis? Ini kan pertanyaannya Bu Anis kan kayak menghakimi gitu, membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Anis? Kok ganteng nih? Nah, kalau saya biasanya itu lebih ke anaknya memang tetap tak suruh maju ke depan, tapi dia tak dirasa aman dengan cara saya ngomong tak ajari le. Nanti kamu pasti bisa le tak ajari. Nanti tak paksa untuk ke depan memang supaya percaya diri. Terus saya bilang tak ajari. Memang saya tuntut tak ajari walaupun dia sebetulnya tak lihat dari wajah sudah nggak ngerti jelas. Tapi tetap seperti itu sampai itu tak satu soal. Nah itu kalau saya kalau di sini itu nanti berubah lagi. Saya berikan lagi. Dia nanti misalnya saya memberikan soal atau saya soal mesti saya dapat jatah. Akhirnya tertarik. Saya ini ibu wanita sadar. Saya kan cari supaya wanita sadar ini. Senang. Kalau senang dengan saya kan senang dengan pelajaran saya. Jadi berawal dari senang sama gurunya dulu baru materinya ya. Kamu belajar bahasa Inggris hampir sama. Gimana apa yang akan Ibu lakukan kalau misalnya menemukan anak kayak Reza gini, Bu? Reza, kamu tulis Reza, walaupun lambat ya tetap ayo tulis Reza. Ya dengan ada yang harus lebih. Bahasa siapa kalau dalam buku ya? Jadi kamu selalu maju dari kamu maju terus maju seperti itu tulisnya tidak karuan tapi kan saya sabar, saya tetap susah. Bagus, iya. Pokoknya bapak, iya. Nggak boleh marah. Ngajari bimbing. Nggak marah-marah. Akhirnya kan ditahan, jemput, masuk kantor, baru. Iya. Kalau pelajaran matematika kan masih berpikir, bahasa Inggris kan lebih mudah. Itu pun dia nggak bisa juga. Ya, beberapa kan memang nggak kita harus sama. Kita belajar merestitusi anak-anak gitu. Pelajaran tidak menghitung pun, ya kita akan sama. Yang dibahas soal anak-anak yang bermasalah saja. Karena anak-anak yang tidak bermasalah sudah baik. Tinggal melakukan pemantauan. Kalau misalnya gabeliut, ya diluruskan kembali. Alhamdulillah ini sudah terakhir. Wah, Bu. Sebelum dilanjutkan, boleh saya memberikan masukan sedikit? Boleh, monggo. Tapi saya lihat dari bahasanya sudah cukup bagus. Tapi boleh saya melihat dari sudut meja tanda bacanya. Setiap paragraf harus ada penanda paragraf pertama. Ya. Yang kedua, di papan tulis koma itu salah. Di papan tulis namun koma. Nah, terus tadi saya menemukan ada beberapa nama guru. Nia, Bu Nia tadi N-nya guru besar di pertanyaan. Yang di kasus 1 tadi. Saya tidak melihat semuanya, tapi yang inti aja yang penanda paragraf ya, ini ada 2 paragraf, jadi penanda paragraf harus saja menjorok masuk ke depan ya. Sama itu di bawah Bu Nia tadi, Nianya di situ, guru besar. Bila Bu Nia, Ibu Nia, nah N-nya harus besar. Saya kira ini tadi kopian dari mana, jadi saya bilang, tapi setelah saya lihat kok kasusnya, jadi Bu Abi sendiri yang harus saya benahi. Mohon maaf. Iya, benar Bapak. Ya. Oke, ambil sama deh, interpretasi merah pakai sepatu. Buru-buru. Oke. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit tanggapan, pertanyaan. Cukup, sudah cantik, sudah bagus. Boleh Bu, boleh. Jangan susah-susah lah Bu. Sudah bagus. Izin bertanya Mbak Ani, mohon maaf ya. Menurut Mbak Ani sendiri, budaya positif sekolah tadi upaya apa saja yang akan Bu Ani lakukan untuk diterapkan di sekolah kita? Itu 1. 2, boleh nggak? Iya boleh Bu. Yang kedua terkait dengan segitiga apa tadi restitusi, ya, terkait dengan
segitiga restitusi tadi, kira-kira kalau diterapkan di sekolah kita dengan mempunyai karakteristik murid yang kita tahu sendiri ya, sangat beraneka ragam dan kompleks tadi, bisa nggak kira-kira diterapkan di sini? Karena di sini saya sekaligus tatipnya yang setiap hari kayaknya saya menemukan diri saya yang ada di contoh penghukum ada. Ya, membuat rasa bersalah, ya. Kadang juga saya kalau sadar jadi temannya, ya. Pemantau juga iya. Manajeran ini belum aja, kalau saya belum. Ya kadang ingat tapi kok jarang memang saya lakukannya. Ada 1, 2, 3, 4 itu saya semuanya itu. Iya lengkap. Kayaknya kita harus salaman dulu ya biasa sama kayak dulu gitu. Itu ada 2 pertanyaan ya yang sekiranya mungkin dari Bu Anggi ada tanggapan gitu. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu nih. Ya. Tadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah saya jelaskan ke Pak Bisri ya Pak. Menyambung dari pertanyaan Pak Bisri. Jadi segitiga restitusi ini tidak bisa yang dilakukan satu kali. Jadi kalau misalnya dalam kasusnya tadi anaknya itu agak susah dikasih tahu, ya kita harus sering melakukan segitiga restitusi tadi, dilakukan berulang-ulang. Kita cari tahu kebutuhan dasar apa sih sebenarnya ingin anak penuhi. Terus ya selain itu ya, jadi kalau udah segitiga restitusi ternyata mereka balik lagi, ya kita segitiga restitusi sampai akhirnya benar-benar anak itu bisa kembali ke kelompoknya atau bisa kembali ke lingkungannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, saya tanyakan kira-kira itu kalau diterapkan di sekolah bisa. Kita pasti bisa. Insya Allah bisa. Kita nanti kulaan sabun. Oh iya. Bisa sih bisa, tapi ya kita harus Betul, orang juga tatip kan tahu. Ini pesimis aja. Oh, saya itu hanya bentuk penguatan diri. Insya Allah bisa. Nanti kita saling menguatkan. Sudah dilakukan. Iya sudah. Berarti sudah diterapkan sama dia. Cuma benar jalan kelas. Nanti kita saling mengingatkan. Jadi kalau saya sudah mulai mengatakan, ayo anak-anak lari lah, ibu langsung tepuk saya lagi. Jangan. Jadi kita harus segitiga restitusi harus berkelanjutan. Ya kita ya harus sampai gitu Pak Uli. Harus seperti apa? Pelan-pelan terus. Sampai sembuh ya Pak ya. Karena benar-benar harus sembuh ya Pak. Nah, ada yang lulus. Berarti siapa tahu dengan kita lolos dia menjadi pribadi yang lebih baik. Anaknya bagi dulu itu Lulus semua. Anaknya bagi dulu itu siapa? Angga apa? Raffi itu. Raffi selesai gitu. Raffi anak saya. Iya benar. Sambung di depan ini puskesmas semua. Tante masuk di negara restitusi itu ya. Ada puskesmas itu. Bukan Oh ya, jadi segitiga restitusi ini dilakukan secara berurutan ya, tidak bisa loncat-loncat. Jadi harus dari satu identitas, lalu validasi tidak masalah dan menanyakan. Sudah ya? Iya. Pertanyaan nomor 1 belum dijawab. Oh ya, upaya Apa? yang Upayakan untuk ditambah. upaya yang Jadi Bapak Ibu guru yang lain juga boleh mau mengembangkan. upaya yang perlu kita lakukan agar budaya positif ini dapat terlaksana. Dan contohnya apa budaya positifnya? Bisa diberikan contoh. Upaya yang pasti itu adalah kerjasama dari berbagai pihak. Pertama, kepala sekolah, kita, guru, dan orang tua. Sebagai kepala sekolah, fungsinya untuk memantau dan mengawasi jalannya budaya positif di sekolah tersebut. Apakah sudah berjalan sesuai? Nah, yang sebagai kuncinya adalah kita, karena kita yang berada di kelas, kita yang selalu berhubungan dengan anak-anak, kita yang nantinya berusaha untuk membimbing anak-anak ini. Jadi kuncinya itu ada di kita, gimana caranya kita ini menggiring anak-anak biar biar memiliki karakter yang lebih baik. Selain itu juga orang tua, di mana orang tua ini memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman yang ada di rumah. Terus setelah itu orang tua juga harusnya dapat berpartisipasi aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Guru ini juga harus selalu berkomunikasi dengan orang tua, karena kan kita nggak bisa mengawasi anak selama 24 jam. Jadi harus ada kerjasama dari ketiga pihak ini agar budaya positif tersebut dapat berjalan dengan baik.
Oh iya, contohnya nih Bu. Contoh budaya positif tadi kebetulan sekali sudah sempat dibahas di rapat nih Bu. Budaya positif yang sudah ada di sekolah kita itu sebenarnya sudah banyak. Ada satgas pagi, kalau pagi ada bapak ibu guru yang menyambut anak-anak. Lalu ada sholat zuhur berjamaah. Contoh lainnya ya Bu ya. Ibu minta ini ya ide-ide baru. Ide barunya mungkin nanti sebelum masuk mungkin anak-anak bisa diajak untuk membersihkan kelas atau mengumpulkan sampah dulu lah gitu biar kelasnya itu lebih bersih. Itu ide saya sih, ide saya. Jadi pengen ada sebelum masuk anak-anak diwajibkan bawa beberapa sampah yang ada di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah biar mereka itu kayak diberikan rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya mereka. Jadi kayaknya sudah Pak tadi waktu rapat itu kan sudah bikin wah ini kayaknya cocok ini sama apa yang akan saya bahas tadi. Tadi juga Pak Irman sudah ada ide-ide budaya positif tadi ya. Iya. Saya semangat. Ya gurunya iya. Ini ada yang kurang ya positif ini. Iya, alhamdulillah terima kasih Allah. Bapaknya jadi tanya apa? Ya, alhamdulillah jadi. Ya, satu saja. Intinya ini kan perlakuan penanganan terhadap peserta didik kan gitu. Menurut jenengan, menurut Bu Andi, dilakukan di kelas kah, anaknya dipanggil secara khusus kah, atau kita cari waktu hari yang istilahnya yang kita anggap tepat kah, atau gimana? Itu mungkin atau sekaligus pas ketika anak itu gitu, maksudnya gitu, makan kesalahan gitu. Intinya saya jawab Pak ya. Sudah cukup kan Pak ya? Iya. Nanti mungkin BB ditambahin lagi gitu kan. Mungkin kalau itu balik lagi ke gurunya masing-masing ya. Tapi intinya ketika kita melakukan penanganan ini sebisa mungkin jangan sampai teman-temannya itu kayak lihat gitu loh. Jadi nanti takutnya anaknya ini mungkin nanti merasa minder atau kayak gimana gitu. Untuk penerapannya sendiri itu ya kembali lagi ke guru masing-masing. Boleh di kelas waktu mungkin anaknya dipanggil di kelas waktu ngerjain apa gitu yang mereka yang temennya yang lain fokus ngerjain apa dianya mulai ditangani. Tapi sebenarnya lebih baik jika itu di luar kelas kayak gitu waktu mungkin istirahat atau apa. Pokoknya dimana tidak menimbulkan perasaan dan diri gitu lah anak-anak. Di luar jam sekolah bisa? Di luar jam sekolah. Monggo kalau misalnya gurunya mau Pak. Iya kalau gurunya bersedia nggak masalah. Ketika kita sharing misalnya yang terbaik. Nah, kebiasaan saya kan dulu gitu sebelum sebelum corona itu melanda kan gitu, zamannya Mas Haji, zamannya itu kan gitu. Itu pasti saya ketemu dengan anak-anak yang buka pendapur itu di luar jam sekolah. Boleh Pak itu. Nah, misalnya kalau bocah-bocah di sini, saya pesen dia kok. Boleh. Kalau mungkin kalau ibu-ibu kan terbatas nih kalau misalnya mungkin ya di sekolah. Kalau ibu-ibu sama-sama itu yang marah-marah ya. Biasanya kan kalau dokter ya. Sudah cukup ya saya rasa pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang bertahan sampai sore hari ini bersama saya di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti kita sering-sering akan seperti ini kayaknya ya Pak ya, berarti ya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih, hati-hati kalau boleh berjalan. Ketemu lagi ya, ini penutupannya biasanya saya lakukan ke anak-anak. Besok ketemu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.